Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa orang-orang pintar dan berprestasi di Indonesia seringkali kurang dihargai? Padahal, negeri kita tidak kekurangan orang cerdas, kreatif, dan penuh ide brilian. Namun, ironinya, banyak dari mereka justru tidak mendapatkan ruang yang layak untuk berkembang. Ide-ide besar yang seharusnya bisa membawa kemajuan malah tenggelam, kalah oleh sistem yang belum sepenuhnya mendukung. Di video kali ini, kita akan membahas faktor-faktor yang membuat orang pintar dan berprestasi di Indonesia sering tersisih. Salah satu faktor utama adalah budaya yang masih resisten terhadap perubahan. Dalam banyak kasus, ide baru dianggap sebagai sesuatu yang beresiko atau bahkan mengganggu kenyamanan. Misalnya, seseorang yang datang dengan gagasan segar seringkali dipandang aneh, terlalu idealis, atau bahkan dianggap tidak realistis. Padahal, justru dari pemikiran kritis dan berbeda itulah inovasi lahir. Ironinya, budaya seperti ini membuat banyak orang pintar dan berprestasi memilih diam atau mengikuti arus saja daripada melawan arus dan berhadapan dengan stigma. Akibatnya, potensi perubahan yang positif menjadi terhambat. Negara lain mungkin sudah melompat jauh karena terbuka terhadap ide-ide segar. Sementara kita masih berkutat pada pola pikir lama yang takut pada kebaruan. Kalau budaya ini tidak diubah, maka akan sulit bagi kita untuk benar-benar menghargai kecerdasan dan kreativitas anak bangsa. Selain budaya, faktor lain adalah kurangnya mekanisme yang mendukung. Sistem kebijakan yang ada seringkali belum mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi orang-orang pintar dan berprestasi. Misalnya, riset ilmiah dan inovasi teknologi sering terbentur masalah pendanaan, birokrasi yang berbelit, atau minimnya insentif. Ironinya, ketika ada penemuan penting dari anak bangsa, apresiasi justru lebih sering datang dari luar negeri. Banyak ilmuwan dan penemu Indonesia yang akhirnya memilih berkarya di luar negeri karena merasa lebih dihargai. Di dalam negeri sendiri, dukungan yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia. Padahal, kalau pemerintah dan lembaga terkait mampu membangun sistem yang benar-benar mendorong inovasi, bukan tidak mungkin ide-ide besar itu bisa berkembang di sini dan hasilnya dinikmati seluruh masyarakat. Tanpa mekanisme pendukung yang jelas, kecerdasan hanya akan berakhir menjadi potensi yang terabaikan. Faktor berikutnya adalah kecenderungan untuk lebih mengutamakan koneksi personal daripada meritokrasi. Dalam banyak situasi, keputusan seringkali dipengaruhi oleh siapa yang kita kenal, bukan seberapa baik kemampuan yang dimiliki. Fenomena nepotisme, kekerabatan, atau bahkan kedekatan pribadi seringkali lebih dihargai daripada prestasi dan ide. Ironinya, orang pintar dan berprestasi dengan ide cemerlang bisa saja terpinggirkan hanya karena tidak memiliki akses atau kedekatan dengan pihak yang berkuasa. Akibatnya, banyak gagasan bagus tidak mendapat ruang, sementara posisi strategis justru diisi oleh orang-orang yang mungkin tidak sepenuhnya kompeten. Kondisi seperti ini membuat inovasi sulit berkembang karena penghargaan tidak diberikan kepada kualitas, tetapi kepada koneksi. Jika meritokrasi tidak ditegakkan, maka orang pintar dan berprestasi akan selalu merasa tersisih dan bangsa ini kehilangan banyak peluang emas untuk maju. Selain itu, orang pintar dan berprestasi membutuhkan platform dan kesempatan yang tepat untuk menyalurkan ide-idenya. Sayangnya, di Indonesia, wadah semacam itu masih terbatas. Banyak peneliti, akademisi, atau inovator yang ingin mengembangkan proyek tetapi terbentur kurangnya dukungan, baik dari sisi finansial maupun infrastruktur. Ironinya, meskipun ada banyak ide yang sebenarnya bisa menjadi solusi untuk permasalahan bangsa, ide-ide itu seringkali tidak pernah terrealisasi tanpa adanya dorongan dan fasilitasi dari berbagai pihak. Ide hanya akan berhenti di atas kertas atau sekedar bahan diskusi. Bayangkan betapa banyak potensi yang hilang hanya karena tidak ada ekosistem yang memadai untuk mendukungnya. Jika saja kesempatan itu lebih terbuka luas, orang pintar dan berprestasi Indonesia bisa memberikan kontribusi besar bagi kemajuan teknologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan di tingkat global.
Faktor terakhir adalah kesenjangan literasi dan pendidikan. Tidak semua orang di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Anak-anak dari daerah terpencil atau keluarga dengan keterbatasan ekonomi seringkali tidak mendapat fasilitas yang layak. Padahal, di antara mereka banyak yang memiliki potensi kecerdasan luar biasa. Ironinya, kecerdasan tersebut sering terhambat hanya karena mereka tidak memiliki sarana belajar yang memadai. Ketimpangan ini membuat potensi orang pintar dan berprestasi di Indonesia tidak merata dan tidak sepenuhnya tergali. Sementara itu, mereka yang memiliki akses lebih baik bisa berkembang jauh, memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat. Jika literasi dan akses pendidikan bisa lebih merata, maka semakin banyak orang pintar dan berprestasi yang bisa berkontribusi bagi bangsa. Pendidikan yang setara bukan hanya soal hak, tetapi juga kunci untuk membuka pintu inovasi yang lebih luas di masa depan. Itulah beberapa alasan mengapa orang pintar dan berprestasi di Indonesia seringkali kurang dihargai. Dari budaya yang resisten terhadap perubahan, kurangnya mekanisme pendukung, dominasi koneksi personal, hingga keterbatasan kesempatan dan kesenjangan pendidikan. Ironinya, negeri kita sebenarnya kaya akan orang-orang cerdas. Namun, tanpa sistem yang benar-benar menghargai meritokrasi dan ide-ide inovatif, potensi besar itu bisa hilang begitu saja. Sekarang pertanyaannya, apa jadinya kalau semua orang pintar dan berprestasi di Indonesia benar-benar diberi ruang untuk berkembang? Mungkin bangsa ini sudah jauh lebih maju dari sekarang. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang tercerahkan.